Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dasar listrik dan elektronika dengan materi perhitungan resistor bersama Ibu Yura Adrina, Ibu Wardaningsih, Ibu Dian Mutia, dan Pak Safrizal. Pertama itu perhitungan hambatan jenis George Simon Ohm tahun 1787 sampai 1854 merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan pada kawat konduktor yang panjangnya L dan luas menampangnya itu A. Nah, rumusnya itu R sama dengan Rho dikali L per A, atau hambatan konduktor berbanding lurus dengan panjangnya berbanding terbalik dengan luas penampang dan bergantung pada jenis bahan konduktor. Nah, di mana Rho atau tahanan jenis dalam ohm kali meter. L itu panjang penghantar dalam meter. A itu luas penampang dalam meter bujur sangkar. R itu resistor, itu satuannya itu dalam ohm. Contoh soal, sebuah batang logam dengan panjang 2 meter dan diameter 2 mm mempunyai hambatan jenis 3,14 kali 10 pangkat min 5 ohm meter. Berapa besar hambatan kawat penghantar? Nah, jadi kita buat diketahuinya dulu, itu L nya itu sama dengan 2 meter, diameternya itu 2 mm. Karena dia ada diameter berarti ini lingkaran. Kita cari jari-jarinya. R sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi dari milimeter itu ke meter kali 10 pangkat min 3. Rho sama dengan 3,14 kali 10 pangkat min 5 ohm meter. Bagaimana menjawabnya? Itu kita cari dulu luas dari lingkaran, atau A sama dengan pi R kuadrat. Nah, itu pi itu 3,14 dikali 1 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Nah, jadi 3,14 dikali 10 pangkat min 3 kita kali 2 itu menjadi 10 pangkat min 6 meter bujur sangkar satuannya itu. Kemudian baru bisa kita cari R. R sama dengan Rho kali L per A. Nah, Rho tadi 3,14 kali 10 pangkat min 5 dikali 2, kemudian kita bagi dengan 3,14 dikali 10 pangkat min 6. Nah, 3,14 kita kali 2 itu menjadi 6,28, kemudian dibagi dengan 3,14. Nah, kemudian yang tadi kan 10 pangkat min 5 nya kan di atas, 10 pangkat min 6 kan di bawah, kita naikkan ke atas 10 pangkat 6 10 pangkat min 6 menjadi 10 pangkat 6. Nah, kemudian jadi nilainya 6,28 bagi 3,14 itu 2. 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat 6 itu menjadi 10 pangkat 1. Nah, atau sama dengan 2 dikali 10 itu menjadi 20 ohm. Nah, itulah besar hambatan kawat penghantarnya. Rangkaian seri resistor. Rangkaian seri adalah rangkaian resistor yang dihubungkan secara berurutan satu sama lain dan dialiri arus listrik yang sama. Fungsi rangkaian seri untuk memperbesar hambatan total, kemudian berfungsi sebagai pembagi tegangan, kemudian memiliki arus yang sama pada masing-masing hambatan. Nah, ini dia rangkaian seri. R1 kita hubung dengan R2, kita hubung dengan R3. Jadi ini pangkal, ini ujung ketemu dengan pangkal, ujung ketemu dengan pangkal resistor berikutnya. Kemudian kita hubung dengan tegangan. Jika arus yang mengalir sebesar I, maka V sama dengan I kali R1 tambah R2 ditambah R3, atau V per I sama dengan R, itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Jadi pada rangkaian seri jumlah tahanan totalnya sebesar R sama dengan R1 tambah R2 tambah titik-titik dan seterusnya. Jadi V dikali R1 itu sama dengan I kali R1 volt. VR2 sama dengan I kali R2 volt.
VR3 sama dengan I kali R3 volt. Jadi I-nya ini sama. Nah, jadi V-nya itu sama dengan VR1 ditambah VR2 ditambah VR3. Jadi V total itu merupakan penjumlahan V tiap-tiap cabang. Contoh soal, hitunglah hambatan total pada gambar rangkaian seri di bawah ini. Jika R1 5 ohm, R2 10 ohm, dan R3 3 ohm. Kita jawab. Nah, ini kita buat gambarnya ini. Nah, jadi R seri itu menjadi R1 tambah R2 ditambah R3. Jadi 5 ohm ditambah 10 ohm ditambah 3 ohm itu 18 ohm. Rangkaian paralel itu rangkaian resistor yang menghubungkan dua atau lebih yang dijajar. Fungsi rangkaian paralel untuk memperkecil hambatan total, berfungsi sebagai pembagi arus, kemudian memiliki tegangan yang sama pada masing-masing hambatan. Untuk memperkecil hambatan total sebagai pembagi arus, kemudian memiliki tegangan yang sama pada masing-masing hambatan. Nah, ini dia rangkaian paralel. Nah, ini rangkaian R1 dengan R2 dengan R3 kita jajar. Jadi ini pangkal R1 dengan pangkal R2 dengan pangkal R3 kita hubungkan dalam satu titik. Kemudian ujung R1 dengan ujung R2 dengan ujung R3 kita hubung dalam satu titik. Baru pangkal kita hubung ke tegangan positif dan ujungnya ke tegangan negatif kalau dia sumber AC. Positif dan negatif sumber DC. Besar tegangan pada R1, R2 dan R3 masing-masing adalah V kali R1 sama dengan I1 kali R1. VR2 sama dengan I2 kali R2. VR3 I3 kali R3. Nah, VR1 itu sama dengan VR2 sama dengan VR3 sama dengan V total. Nah, jadi tegangannya yang sama. Kalau tadi pada rangkaian seri arusnya yang sama. Nah, jadi I totalnya itu I1 tambah I2 tambah I3. Besar arus pada masing-masing tahanan atau resistor bergantung pada besar nilai tahanannya. Jadi I1 itu kita cari satu-satu. V per R1. Jadi I2 gitu juga V per R2. I3 V per R3. Jadi I itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Seper R total itu sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. G adalah konduktansi. Besar nilai G sama dengan 1 per R dalam satuan Siemens dan diberi simbol S atau mho atau ohm pangkat min 1. Contoh soal, carilah hambatan totalnya. R1 sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 12 ohm. Nah, ini rangkaiannya kita buat dalam hubungan paralel. Jadi seper R total itu sama dengan seper R1 ditambah seper R2. Jadi sama dengan seper 6 ditambah seper 12. Kita samakan penyebutnya. Penyebutnya jadi 12. 12 dibagi 6 menjadi 2. Kemudian ini udah penyebutnya udah 12. Jadi 2 tambah 1 itu 3. 3 per 12. Jadi seper RP tadi kita balikkan menjadi RP per 1. Nah, ini menjadi 12 per 3. Jadi RP saja itu sama dengan 4 ohm. Itulah nilai hambatan totalnya. Rangkaian seri paralel atau rangkaian campuran. Nah, ini dia gambarnya. Gambar rangkaian campuran. Nah, rangkaian seri paralel atau campuran adalah gabungan dari rangkaian seri yang diparalel atau
beberapa rangkaian paralel yang diseri atau kombinasi dari keduanya. Nah, ini langsung kita ambil contoh soalnya R1 500 ohm. Nah, jadi rumus R total itu R1 ditambah R paralel atau R seri ditambah R paralel. Nah, jadi dari gambar tadi RS sama dengan R1 itu 500 ohm. RPS itu R2 ditambah R3. Kemudian R2 sama dengan 2 k ohm tadi. R3 sama dengan 1 k ohm. RPS nya itu yang satu lagi itu sama juga dengan R4 atau sama dengan 6 k ohm. Nah, coba kita perhatikan gambarnya lagi. Nah, ini gambarnya. Nah, jadi nah nih, ini kan kita seri dulu R1 udah dalam seri ini. Kemudian R2 dengan R3 ini kita jumlahkan. Kemudian kita paralel dengan R4. Nah, nanti baru kita R total itu hasil R1 ditambah dengan hasil R paralel ini. Nah, ini. Jadi R seri 500 ohm. RPS itu 2 k ohm ditambah 1 k ohm itu menjadi 3 k ohm. Nah, kita robah ini 3 k ohm itu 3 dikali 1000 ohm jadi 3000 ohm. Nah, seper R paralel itu seper 3000 ditambah seper 6000. Nah, tambahkan penyebutnya itu sama dengan 2 per 6000 ditambah seper 6000 itu sama dengan 3 per 6000. Jadi untuk mencari RP itu sama dengan 6000 per 3 atau sama dengan 2000 ohm. Jadi R totalnya menjadi 500 ohm ditambah 2000 ohm. Itu sama dengan 2500 ohm. Contoh soal kedua, tentukan nilai hambatan totalnya R1 4 ohm, R2 6 ohm, dan R3 sama dengan 3 ohm. Nah, ini gambarnya. Nah, jadi untuk R serinya sama dengan R1. Nah, untuk R paralelnya kita cari R2 dengan R3 diparalelkan. Nah, kita selesaikan dulu yang paralelnya. Jadi seper RP, seper R2 ditambah seper R3. Jadi seper 6 ditambah seper 3. Nah, samakan penyebut itu menjadi seper 6 tambah 2 per 6 atau sama dengan 3 per 6. Jadi RP saja itu sama dengan 6 per 3 itu sama dengan 2 ohm. Nah, kemudian untuk mencari R totalnya kita jumlahkan R1 atau R seri ditambah R paralel. Jadi 4 ditambah 2 itu menjadi 6 ohm. Itulah nilai hambatan totalnya. Jadi tugas Ananda, kamu kerjakan, hitunglah hambatan total pada rangkaian seri berikut. Ini nomor 1. Kemudian nomor 2 itu carilah nilai hambatannya pada rangkaian paralel. Nomor 3 itu rangkaian kombinasi, mencari hambatan total pada rangkaian kombinasi. Nah, ini gambarnya. Yang keempat itu cari nilai hambatan total pada rangkaian kombinasi. Nah, berapa hambatan seutas kawat aluminiumnya yang memiliki panjang dan diameter ini. 4 buah soal kamu kerjakan, kemudian difoto dan kirim ke Google Classroom. Terima kasih, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.